Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini saya sedang ngetik perangkat pembelajaran Pak. Di awal semester ini kan kita harus segera mengumpulkan. Pak Didin, ini kalau saya lalu Pak sebentar kali Pak. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Pak Didin. Oke, Pak Agus, monggo. Karena memang ini pekerjaan saya sudah hampir selesai nih Bapak. Monggo. Terima kasih Pak Didin. Sudah melakukannya. Maaf saya dan Pak Didin untuk mengerjakan tugas membuat perangkat pembelajaran. Oke, monggo Pak Agus. Nah, ini kalau saya lihat dari raut muka jenengan ini sepertinya tampak banyak masalah ini. Monggo bisa diceritakan atau apa yang bisa saya bantu. Iya Pak, ini akhir-akhir ini saya sedang dilanda masalah ya bersama dari saya. Nanti Pak Didin mungkin bisa memberikan solusi yang dengan pendapat dari perasaan yang saya alami Pak Didin. Oke, baik. Nah, kalau kaitannya dengan keresahan panjenengan, jadi dari tujuan pembicaraan kita nanti apa sebenarnya yang ingin jenengan harapkan? Iya, begini Pak Didin. Kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu memanggil saya, ingin menegur, kemudian karena saya itu tidak ada kedisiplinan kinerja saya, jadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Itu Pak Didin. Tapi sebentar Pak Agus, kalau boleh tahu harapan jenengan ketika mengajak ngobrol saya nanti di akhir pembicaraan ini apa yang ingin jenengan tuju begitu? Keresahan itu bisa terurai atau Pak Agus? Iya Pak Didin. Gini Pak Didin, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah. Jadi saya ulang Pak Didin ya. Kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Jadi kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya pada akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat itu saya selalu WA dulu. Nah itu Pak Didin. Jadi saya izin lewat WA. Nah kalau menurut Pak Agus sendiri, mengapa Pak Agus bisa sampai datang terlambat Pak? Iya Pak Didin, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Pak Didin. Saya setiap berangkat ke sekolah, saya terlebih dahulu itu mengantar istri saya. Jadi istri saya itu seprofesi dengan diri saya, jadi ada di sekolah, tapi lain sekolah. Nah, jadi istri saya itu tidak bisa mengendarai sepeda, jadi akhirnya saya harus mengantar dulu, itu Pak Didin. Jadi jaraknya itu sekitar 20 km. Lumayan jauh juga ya Pak Agus ya. Jadi kalau menurut Agus sendiri, jenengan melanggar kedisiplinan ya, seperti yang dimaksudkan oleh kepala sekolah gitu ya Pak Agus ya. Iya Pak Didin, saya menyadari. Jadi saya melanggar kedisiplinan Pak Didin karena setiap hari saya itu datang terlambat meski saya sudah izin. Jadi saya menyadari akan hal itu Pak Didin. Oke. Baik Pak Agus, yang pertama tentu saya mengapresiasi niat baik panjenengan kaitannya dengan mengakui kesalahan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Agus. Kalau kaitannya dengan terlambat sesekali atau dua kali, barangkali sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah tentu akan memaklumi. Tapi kalau sering, apalagi berkali-kali atau bahkan setiap hari, tentu beliau juga pasti akan tegas karena sekolah ataupun kepala sekolah juga pasti memiliki aturan. Nah, kemudian apalagi kita ini sebagai seorang guru tentu juga harus memiliki figur yang baik, memiliki sebuah teladan yang baik agar anak didik kita pun juga bisa meniru dari diri kita ini. Begitu Pak. Iya Pak Didin, makasih. Betul, memang saya rasakan itu saya kurang disiplin Pak Didin. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena dengan ditegur
punya alasan kenapa saya masih diperlakukan seperti itu, Pak Didin. Betul, berarti Pak Agus berarti sudah menyadari bahwa panjenengan kurang disiplin gitu Pak, karena sering terlambat, dan jenengan pun juga akhirnya menjadi resah karena sering mendapat teguran dari kepala sekolah itu sendiri. Nah, kalau kemudian dari sebab alasan jenengan sendiri apa selain yang sudah jenengan sampaikan tadi? Iya, seharusnya begini Pak Didin. Jadi saya itu harus menerima dengan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi kemarin saya sempat terbawa emosi. Jadi karena saya bingung, sehingga nanti selanjutnya apa yang ingin saya lakukan itu saya masih bingung, sehingga nanti pada saat saya dipanggil kepala sekolah itu saya masih dalam terbawa oleh emosi saya sendiri. Jadi mungkin itu saya yang kurang enak sama kepala sekolah itu. Nah, kalau kaitannya dengan saran Pak Agus dari pesan jenengan itu, kalau 1 sampai dengan 10 untuk menjadi lebih baik, saat ini jenengan ada di posisi yang berapa? Ya, kalau saya sekarang ini masih di posisi angka 8, Pak. Saya melakukan kesalahan betul. Jadi saya merasa salah. Tapi saya masih mempunyai 2 untuk dari iya Pak. Jadi rencana saya ini yang saya lakukan, saya ingin menemui kepala sekolah, Pak. Jadi saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada rasa kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Jadi itu rencana saya, kepingin menemui kepala sekolah dengan meminta maaf, Pak. Betul. Nah, saya betul keresahan dan juga apa yang ada dalam diri Pak Agus. Nah, kalau kemudian dari kejadian yang sudah terjadi, apa langkah yang akan jenengan ambil Pak Agus agar disiplin Pak Agus itu lebih baik? Itu Pak Didin, ya, yang masih perlu saya pikirkan Pak Didin. Jadi saya masih berpikir 2 kali, 3 kali, sehingga bisa membuat saya bingung saya itu menjadi sedikit hilang. Dan nanti saya juga tidak terlambat, tapi saya juga harus bisa mengantar istri saya. Itu yang masih membingungkan diri saya. Nah, kalau bagaimana Pak Agus agar panjenengan itu bisa mengatasi masalah yang ada pada diri jenengan? Saya kan ini kan saya terbiasa bangun pagi, Pak. Jadi saya setiap hari itu bangun pagi, dan sebenarnya saya juga punya adik. Nah, karena ini saya punya adik, bisa saya suruh untuk mengantar istri saya ke sekolah atau ke tempat kerjanya itu. Mungkin itu yang solusi satu yang baik Agus, karena dengan di satu sisi bisa disiplin terhadap kewajiban dengan sekolah, di satu sisi itu juga bisa kemudian sesuai dengan tujuan dari kegiatan di hari itu. Nah, kemudian Agus, kalau misalnya sudah tahu, berarti tentu dengan hari ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak Didin, saya sedikit ngomong-ngomong dengan Pak Didin setelah menyuarakan keresahan saya, persoalan saya. Jadi sedikit termotivasi lah saya semakin bisa menyelesaikan masalah saya sendiri itu Pak Didin. Alhamdulillah, cukup bagus kalau memang sudah merasa lega setelah obrolan ini. Tapi kaitannya dengan komitmen Pak Agus sendiri, bagaimana rencananya yang akan jenengan lakukan itu Pak Agus? Iya Pak, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Pak. Jadi saya akan menemui kepala sekolah besok, dan masalah kedisiplinan saya itu akan
saya lakukan berangkat untuk lebih awal. Jadi saya datang ke sekolah itu lebih awal. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan adik saya supaya nanti masalah saya yang kedua itu bisa mengantar istri saya ke tempat kerja. Bapak Didi. Bagus saya dengan hubungan ya, semoga segera dapat terselesaikan dan Pak bisa bekerja dengan hati yang tenang tanpa dihantui rasa keresahan gitu. Amin Pak Didin, saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Didin yang sudi memberikan masukan-masukan pada diri saya sehingga saya itu termotivasi, saya bisa lega dan saya tidak ada keresahan walaupun itu agak kurang sedikit Pak Didin ya. Jadi nanti saya akan berusaha untuk berangkat lebih pagi sehingga nanti saya bisa menjadi suri teladan bagi murid-murid yang ada di sekolah saya Pak Didin. Amin, bagus. Ya, semoga terwujud tujuan Ya Pak Didin, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Didin. Mungkin saya banyak salah. Ini saya mau kembali ke kelas karena sudah ada bel yang berbunyi, jadi saya mohon maaf kalau mengganggu Pak Didin, dan Pak Didin bisa melanjutkan untuk tugas, yaitu melanjutkan membuat rencana pembelajaran tadi atau administrasi kelas panjenengan Pak Didin. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau mengganggu. Saya ucapkan terima kasih Pak Didin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.